Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, entah profesor mana yang memulainya, sekarang semuanya, mulai dari guru besar sampai guru kecil, dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah, dari akademisi sampai kelas bawah, secara latah menjelaskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil cita rasa, karsa, dan cipta karya manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedengarannya tidak ada masalah. Namun, pada edisi ini, kita akan membicarakan topik mendefinisi ulang kebudayaan. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tanpa disadari, atau mungkin dengan penuh kesengajaan, definisi ini telah menggiring pemahaman semua umat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang bebas berkarya dan mewariskan hasil karyanya yang sering disebut sebagai produk budaya ke generasi berikutnya. Inilah yang mendorong munculnya pemikiran liberal, kebebasan tanpa menghiraukan batas kewenangan manusia yang telah ditetapkan Tuhan melalui hukum-hukumnya yang biasa disebut dengan the law of nature, yang sebenarnya ketentuan-ketentuan Tuhan, sunatullah. Pemikiran sekuler yang secara sengaja memisahkan urusan manusia dengan ketentuan Tuhan ini berusaha menempatkan manusia sebagai makhluk pencipta, inventors, atau creators yang terlepas dari kemahakuasaan Tuhan yang maha pencipta. Bahkan ada yang mengidentifikasi sistem kepercayaan, belief, religi, atau agama sebagai salah satu unsur kebudayaan yang setara dengan unsur-unsur lain seperti ekonomi, sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, politik, kesenian, dan lain-lain. Pemikiran ini kemudian melahirkan ideologi pluralisme. Walaupun kita tidak mungkin menafikan keberadaan pluralitas sebagai ketentuan Allah. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jikalah Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah Dia berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberikannya kepadamu tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Topik tentang pluralitas dan pluralisme dibahas pada edisi tersendiri. Pemahaman inilah yang barangkali melatar belakangi seorang pejabat tinggi di negeri ini ketika merespon penilaian masyarakat terhadap festival-festival kebudayaan yang bernuansa musyrik dengan pernyataan bahwa festival-festival tersebut adalah pertunjukan kebudayaan, bukan ritual keagamaan. Bahkan tidak sekali dua kita mendengar orang-orang hebat, teknokrat, dan birokrat berorasi di hadapan rakyat
agar tidak membawa-bawa Tuhan dan agama dalam urusan kebudayaan. Lebih parah lagi, kata atau terminologi kebudayaan dikaitkan dengan karya manusia masa lalu, kuno, ancient, klasik, yang dilabeli dengan kata atau istilah tradisional, yang ketika itu manusia belum tahu jalan menuju Tuhan. Sehingga muncul kesan bahwa kebudayaan adalah karya masa lalu anak manusia yang sudah tidak termanfaatkan lagi, kecuali hanya sekadar pajangan, tontonan, hiburan, dan destinasi pelancongan. Inilah yang barangkali yang melatar belakangi penggabungan urusan kebudayaan dan kepariwisataan. Sungguh kecelakaan besar yang harus diluruskan. Tidak sedikit pula masyarakat awam yang memahami bahwa kebudayaan adalah kesenian, seni pertunjukan, seni rupa, seni musik, dan seni sastra, khususnya hasil karya masa lalu. Walaupun ada yang mengkreasinya kembali menjadi karya kontemporer, namun kebudayaan tetap bukan kesenian. Kesenian itu hanya sebuah metode, cara, kiat yang digunakan manusia untuk mengekspresikan, mengungkapkan, mewariskan kebudayaan, rasa, karsa, cita, dan cipta karya, serta nilai-nilai pesan ketuhanan di dalamnya. Tidak sedikit masyarakat awam yang menganggap bahwa kebudayaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kelompok masyarakat tertentu, seperti prosesi, ritual, aturan dan tata kehidupan, sistem kepemimpinan, dan kekerabatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang disebut dengan adat istiadat, bukan adat yang sebenarnya adat. Ironisnya, masyarakat yang bergelut dalam bidang sains dan teknologi yang nyata-nyata telah dan sedang mengerahkan daya rasa, cita, cinta, karsa, dan cipta mereka, merekayasa atau to engineer hukum-hukum Tuhan untuk melahirkan berbagai karya, peralatan yang mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, tidak mengidentifikasikan diri mereka sebagai pakar, expert, praktisi, atau penggiat kebudayaan. Sebaliknya, seniman, artis, sastrawan, pakar sosiologi dan antropologi sering disebut sebagai budayawan, sehingga muncul pemahaman bahwa kebudayaan adalah bidang kajian yang terkait dengan aspek sosial manusia, humaniora. Pemahaman inilah yang menjadi roh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang menjadi kompas, peta pemandu, haluan pemajuan kebudayaan di negeri ini. Ini adalah produk kita bersama yang secara formal diserahkan kepada pemegang amanah otoritas pemerintah, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, perlu disikapi, diino-inoi, direnungkan secara cerdas dan kritis. Ini sama sekali bukan persoalan kelompok atau golongan tertentu, bukan juga persoalan pluralitas. Ini adalah persoalan hakikat pemajuan kebudayaan yang terkesan berpikir mundur. Konstitusi Negara Republik Indonesia memang telah mengamanahkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, sehingga pemerintah membuat undang-undang yang kita sebut sebagai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Hendaknya ini bukan sekadar nama pemajuan kebudayaan, tapi rohnya harus menggiring kita berpikir maju ke masa depan, bukan masa lalu yang semakin jauh dari makna pemajuan. Saudara, bukankah sebuah undang-undang harus menggayut ke ideologi negara, Pancasila,
Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tidak sekadar menjamin bahwa setiap warga negara wajib memeluk agama tertentu, tapi juga mewajibkan setiap anak bangsa untuk mengamalkan, menjalankan ajaran agama yang dianut. Kehidupan berkebudayaan adalah pengamalan ajaran agama, perintah dan larangan Tuhan. Sehingga semua aktivitas anak bangsa, baik secara individu maupun bersama, berjemaah, tidak mungkin terlepas dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan, yang diperintahkan dan dilarang. Kebudayaan itu sesungguhnya adalah ikhtiar manusia mencari dan memahami keberadaan Tuhannya melalui alam dan gejala-gejalanya. Bukankah setiap manusia lahir ke muka bumi ini telah mengikrarkan pengakuannya atas keberadaan dan kekuasaan Tuhan? Oleh karena itu, fitrah, naluri, dan basic insting manusia adalah kerinduan dan pencarian Tuhannya. Untuk itu, Tuhan memfasilitasi manusia dengan akal yang berkembang dari masa ke masa, lintas generasi, bahkan tembus ke masa depan. Berbeda dari hewan yang hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya saat itu. Kita berkesimpulan bahwa manusia purba yang mengembara di permukaan bumi ini menyembah alam ciptaan Tuhan yang mereka anggap memiliki kekuasaan, kekuatan, power yang melebihi dari kemampuan dan kekuatan mereka. Padahal mereka sedang mencari Tuhannya. Nenek moyang kita mengkreasikan berbagai macam ritual penyembahan kepada Tuhan dan persembahan kepada Tuhan yang mereka yakini terdapat pada alam semesta. Mereka meniru bunyi, gerak, dan bentuk alam dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka yakini terdapat pada alam. Mereka menciptakan berbagai benda dan peralatan sebagai media yang mereka yakini mampu menghubungkan mereka dengan Tuhan. Inilah yang kemudian menjadi produk budaya dalam berbagai corak dan ragamnya yang dijadikan objek kemajuan kebudayaan. Nenek moyang Minangkabau yang memiliki talenta dan tradisi lisan yang sangat kuat mengungkapkan pengakuan mereka terhadap keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan melalui rangkaian kalimat bernilai sastra tinggi yang dikenal sebagai kato pusako, seperti petata, petitih, mamang, pantun, bidal, tambo, sampai ke manto atau mantra yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang mempengaruhi perkembangan adat Minangkabau sehingga ia bersifat universal dan inklusif. Dan inklusivitas inilah yang menyebabkan nenek moyang Minangkabau mudah menerima syariat Islam yang diperkenalkan pada abad ke-7 Masehi dan berkembang ke arah yang semakin mapan sampai pada titik syarak mengato adat memakai. Saudara, titik nol dari proses penciptaan sebuah produk budaya yang kita sebut sebagai kebudayaan adalah rasa. Kata rasa yang berasal dari kata asa dengan varian aso, eso, esa, dan sao bermakna satu, tunggal, ahad, the only one. Artinya, rasa yang muncul dalam kolbu manusia pasti berasal dari yang maha satu, maha esa, the only one, ahad, Tuhan. Rasa itu tidak muncul tiba-tiba, sekonyong-konyong, spontan dan instan. Ia muncul setelah terjadinya proses persepsi indera, physical perception, melalui panca indera manusia. Setelah melihat matahari tenggelam di ufuk barat dengan biasan jingga, gerhana bulan total dengan cincin cahaya, keindahan sungai yang mengalir,
gunung dan hutan dengan jutaan satuannya, muncul rasa kagum dalam diri manusia. Setelah mendengar merdunya suara satwa dan harmoni suara alam, muncul rasa haru dalam diri manusia. Setelah menikmati sejuknya secangkir minuman segar pada saat dahaga dan nikmatnya buah merah merona, muncul rasa lega. Setelah mencium harumnya aroma yang ditaburkan oleh jutaan jenis bunga, muncul rasa bahagia. Ringkasnya, alam dan gejalanya telah memicu kemunculan jutaan rasa dalam diri manusia. Inilah titik nol lahirnya sebuah kebudayaan. Rasa yang bersemai, tumbuh dan bersemi dalam kolbu manusia, kemudian menstimulasi, memotivasi, dan mendorong manusia untuk berkarsa, berkehendak, dan bercita-cita. Pada titik ini, manusia dengan potensi akal yang diberikan Allah berimajinasi dan berpikir untuk melahirkan karya yang nantinya menjadi produk budaya. Disinilah titik persimpangan yang sering dimanfaatkan oleh syaitan laknatullah untuk menggoda manusia bertindak melahirkan karya menurut kehendaknya. Pada titik inilah nenek moyang Minangkabau membimbing, menatah dan menitih anak kemanakannya dengan petatah raso dibawa naik, raso dibawa naik. Artinya, sebelum bertindak melahirkan karya, kita harus mengembalikan rasa tersebut ke asalnya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ulul albab sebagai seorang yang memperhatikan dan memikirkan bahwa penciptaan langit dan bumi, alam semesta, pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Tuhan, sehingga ia berzikir, mengingat, mencari dan berikhtiar memahami Tuhannya, seraya berkesimpulan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menjadikan segala sesuatu bermanfaat bagi manusia. Artinya, sebelum sebuah cita karsa menjadi cipta karya, seorang manusia yang ulul albab selalu memikirkan ulang manfaat dan mudarat dari karya yang hendak dia ciptakan. Disinilah peran asma Tuhan Ar-Rahman yang dianugerahkan untuk manusia. Kasih kepada semua alam semesta, ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, tiada pilihan kecuali manusia menciptakan karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Pareso dibawa turun, pareso dibawa turun. Saudara, demikian proses penciptaan sebuah produk budaya yang kita sebut sebagai kebudayaan dalam bentuk apapun juga yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Tuhan yang Maha Pencipta, di hadapan manusia serta makhluk lain ciptaannya